guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya, perkenalkan saya Excel, saya seorang apoteker. Di channel ini saya biasanya sharing terkait informasi obat yang sering dicari oleh masyarakat. Kali ini saya mau sharing terkait bagaimana caranya kita mengkonsumsi obat selama bulan puasa. Oke, mari kita bahas bagaimana caranya mengkonsumsi obat selama bulan puasa. Jadi, dalam bulan puasa, ketika kita berpuasa, pola makan kita pun akan berubah. Dari waktu makan kita yang bisa 24 jam, kapan saja kita bisa makan, menjadi dipersingkat, dipersempit menjadi 10,5 jam. Hal ini untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi obat rutin, itu bukan menjadi masalah. Tapi untuk pasien-pasien yang memang mengkonsumsi obat, ini menjadi masalah tersendiri buat mereka. Terkadang mereka bingung harus minum kapan aja obat ini. Sementara pada saat puasa hanya boleh makan pada saat sahur dan pada saat berbuka dan menjelang tengah malam. Pertama-tama pasien harus tahu apakah dirinya boleh berpuasa atau tidak. Tentunya dengan berkonsultasilah terlebih dahulu kepada dokter, utamanya pada pasien seperti pasien yang mengidap penyakit diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit kanker, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Itu sebaiknya konsultasilah dulu kepada dokter, apakah keadaan kesehatan teman-teman, Bapak Ibu boleh berpuasa atau tidak. Nah, ketika sudah berkonsultasi dengan dokter dan boleh puasa, ini tetap harus dalam pemantauan dari dokter yang memberikan resep obat tersebut. Nah, pertama, apabila obat yang kita konsumsi ini adalah dosisnya sekali sehari, maka boleh dipilih dapat diminum pada saat sahur atau dapat diminum juga saat berbuka puasa. Tentunya tergantung lagi dari jenis obatnya. Misal, obat untuk penurun kolesterol simvastatin. Obat ini sebaiknya dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Kenapa demikian? Karena sintesis kolesterol ini lebih banyak pada malam hari, sehingga obat ini akan sangat efektif jika dikonsumsi setelah berbuka puasa, di mana sore hari menjelang malam. Kemudian bagaimana dengan obat-obat penurun tekanan darah tinggi? Nah, obat penurun tekanan darah tinggi ini biasanya diberikan oleh dokter dikonsumsi di pagi hari untuk menjaga tekanan darah pasien. Sehingga obat penurun tekanan darah tinggi ini sebaiknya dikonsumsi pada saat sahur, yaitu di pagi hari. Nah, itu tergantung dari jenis obatnya lagi, itu untuk 1 kali sehari. Bagaimana dengan obat-obat yang memang diresepkan 2 kali sehari? Kalau 2 kali sehari, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi obatnya pada saat sahur dan pada saat berbuka. Kemudian selanjutnya untuk obat 3 kali sehari dan 4 kali sehari, bagaimana cara mengkonsumsinya? Apabila 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, ini agak sulit pada saat kita berpuasa. Sebaiknya konsultasikan kepada dokter, apakah obat yang kita konsumsi ini ada penggantinya dalam bentuk sediaan lepas lambat atau ada pengganti lainnya yang obat sejenis tapi dia memiliki efek terapi yang lebih lama. Contoh, pasien mengkonsumsi captopril 3 kali 1 sehari untuk tekanan darahnya. Tapi ketika berpuasa, dokter bisa mengganti obat itu menjadi lisinopril yang masih satu golongan dengan captopril, akan tetapi penggunaannya cukup sekali sehari karena dia memiliki efek terapi yang lebih panjang daripada captopril. Kemudian, selain itu bisa juga pasien menanyakan kepada dokter apakah obat yang dia konsumsi, zat aktif obat yang dia konsumsi saat ini memiliki sediaan yang lepas lambat. Contoh, pasien mengkonsumsi metformin 3 kali sehari untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Saat ini sudah ada metformin yang memang bentuknya lepas lambat. Jadi cukup sekali sehari dikonsumsi, obat itu tetap memberikan efek terapi yang sama ketika dikonsumsi 3 kali sehari. Jadi konsultasikan dulu sama dokter.
yang boleh menentukan bahwa obat ini diganti atau obat ini diberikan sediaan lepas lambat atau tidak, itu semua tergantung dari dokter Bapak Ibu. Akan tetapi bagaimana jika tetap harus mengkonsumsi obat ini 3 kali sehari? Jadi pilihannya seperti ini. Minumlah obat itu pada saat berbuka puasa, kemudian menjelang tengah malam sekitar jam 11 malam, dan pada saat sahur sekitar jam 4 pagi. Kalau memang harus dikonsumsi 3 kali sehari. Kemudian bagaimana dengan obat yang ada dosisnya itu minum 4 kali sehari? Jadi diminum pada saat berbuka puasa sekitar jam 6 sore, kemudian menjelang tengah malam jam 11 malam, kemudian diminum lagi jam 2 pagi, kemudian diminum lagi selanjutnya pada saat sahur yaitu jam 4 pagi, sehingga jadi 4 kali sehari. Jika obat-obat tersebut memang tidak dapat diganti dosisnya. Kemudian bagaimana dengan obat-obat yang diminum sebelum atau sesudah makan? Jika pada saat puasa ada obat yang kita harus konsumsi sebelum makan, maka minumlah obat itu 30 menit sebelum makan besar. Jadi pada saat berbuka puasa, batalkan dulu puasanya, minum yang manis, kemudian minumlah obat itu. Kemudian kalau misalnya setelah minum obat itu, 30 menit kemudian baru boleh makan besar. Kemudian apabila obatnya ternyata sesudah makan, maka minumlah obat itu 10-20 menit setelah makan besar. Jadi setidaknya sudah ada isi lambung baru minum obat yang memang diresepkan sesudah makan. Kemudian tidak semua obat itu bisa membatalkan puasa Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi ada kategori obat yang tidak membatalkan puasa buat teman-teman yang berpuasa. Misalnya obat topikal yang seperti krim, salep yang memang dioleskan di kulit. Karena obat-obat ini zat aktifnya terserap di kulit, tidak melalui saluran cerna. Yang kedua adalah obat yang diselipkan di bawah lidah, contohnya obat ISDN atau isosorbit dinitrat, ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian obat yang disuntik, asalkan bukan pemberian makanan melalui parenteral, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian obat tetes mata dan tetes telinga itu juga tidak membatalkan puasa. Obat kumur, gas oksigen dan anestesi, serta obat-obat yang diberikan melalui anus atau vaginal dalam bentuk suppositoria atau ovula itu juga tidak membatalkan puasa. Sumber obat-obat yang memang tidak membatalkan puasa ini saya ambil dari website Kementerian Kesehatan. Jadi sumbernya terpercaya. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga informasi ini boleh bermanfaat buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.